Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Didi di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal sumatif akhir tahun untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Kali ini materinya lebih mendalam berkaitan dengan stoikiometri, berkaitan dengan konsep mol, rumus empiris dan molekul, reaksi pembatas, kadar zat dan senyawa hidrat. Mari kita saksikan video berikut ini. Senyawa LOH 3 kali memiliki Mr 78 ya. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif dari L. Mr-nya LOH 3 kali, ini cara mencarinya adalah AR-nya L ditambah 3 kali AR-nya O dan 3 kali AR-nya H. Berarti 78 sama dengan AR-nya L ditambah 3 kali AR-nya O 16 ditambah 3 kali AR-nya H adalah 1. Berarti 78 sama dengan AR-nya L ditambah 48 ditambah 3. Ini 51, berarti AR-nya L sama dengan 78 dikurangi 51. Berarti massa atom relatif dari L adalah 27. Berikutnya, dalam praktikum, sekelompok siswa membakar secara sempurna 46 gram senyawa karbon terdiri dari C, H, dan O. Berarti saya misalkan C, X, H, Y, O, Z dibakar berarti ditambah O2, hasilnya CO2 plus H2O. Ini sebanyak 46 gram. Nah, hati-hati di sini CO2-nya 88 gram, H2O-nya 54 gram. Di dalam reaksi kimia untuk mendapatkan koefisien, maka apa yang diketahui harus diubah ke dalam mol. Ya, gram supaya mol kita bagi dengan Mr-nya CO2, kita bagi dengan Mr-nya H2O. Nah, di sini Mr-nya CO2, C itu 12 ditambah O itu 16 kali 2 32, hasilnya 44. Mr-nya H2O, H itu 1 dikali 2 berarti 2 ditambah O 16 berarti 18. Berarti 88 dibagi 44, ini 54 bagi 18, ini 2 dan 3. Inilah yang menjadi koefisien untuk CO2 dan H2O. Berarti ini CX, HY, OZ ditambah O2 menjadi 2 CO2 plus 3 H2O. Berarti dari sini bisa disimpulkan C-nya ada 2, H-nya ada 6. Nah, O-nya menyesuaikan, ini 4, ini 3, 7, saya kasih 3, ini 6. Berarti O-nya di sini cuma 1, berarti C2H6O. Nah, untuk membuktikan jawaban ini benar atau salah, ya kita sesuaikan dengan yang diketahui. Yang diketahui di situ 46 gram, ya, 46 gram. Terus di sini koefisiennya CXY kan 1 di sini. Ini berarti menunjukkan dia 1 mol. Ya, berarti mol sama dengan gram per mr. Berarti mr-nya nanti gram per mol. 46 bagi 1. Berarti mr-nya 46. Ini harus MR-nya 46. C itu 12. 12 dikali 2, 24. Hanya 1 kali 6, 6 ditambah 16. Hasilnya 46. Oke, berarti pengujian berhasil. Dan C2H6O inilah senyawanya. Berikutnya senyawa L2O3 sebanyak 3 gram direduksi menghasilkan 2,1 gram logam L. Jika AR-nya O16 dan AR-nya L adalah, oke, di sini ada logam L. Di sini ada senyawa L2O3. Berarti kan massa unsur di dalam senyawa. Jadi kalau saya punya senyawa L2O3,
Saya ingin mencari masanya L. Nah, cara mengerjakannya kan 2 dikali AR-nya L, karena ada L-nya 2 kali, dibagi MR total, berarti MR-nya L2O3 dikali dengan massa total, yaitu massanya L2O3. Sebenarnya ini ada di dalam hukum Proust ya, waktu belajar hukum-hukum dasar reaksi kimia ya. Massanya L adalah 2,1 gram ya. 2 dikali AR-nya L itu dicari per, nah MR atau massa molekul relatif dari L2O3 kan 2 kali AR-nya L ditambah 3 kali AR-nya O dikali masanya L2O3 3 gram. Ini tadi 2,1 gram. Kita kalikan 2,1 dikali 1 berarti 4,2 AR-nya L ditambah, nah ini AR-nya O kan 16, berarti 3 kali 16, ini 48 sendiri ya, 48 sama dengan ini 2 dikali 3 berarti 6 kali AR-nya L. Nah 48 ini hati-hati, 48 ini dikalikan 2,1 sehingga ini hasilnya bukan 48 tapi 100,8 ya, 100,8 karena 48-nya juga ikut dikalikan, saya kurung gini biar enak, dikalikan dengan 2,1 berarti 100,8 sama dengan 6 AR-nya L dikurangi 4,2 AR-nya L, sehingga dari sini 100,8 sama dengan 1,8 AR-nya L, berarti AR-nya L sama dengan 100,8 dibagi 1,8. 100 bagi 18 5, sisa 10, 108 6, berarti 56. Berikutnya ada komposisi natriumnya 22,9%. B-nya 21,5% dan O-nya 55,6% ya. Jika diketahui persen-persen seperti ini, persen ini dianggap massa ya atau gramnya. Rumus empiris harus dalam mol masing-masing. Berarti kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Ada Na, ada B, ada O. Di sini berarti gram per AR-nya masing-masing. Berarti 22,9%. Ini 21,5% dan ini 55,6%. Kita bagi dengan AR-nya masing-masing, 23 untuk Na, 10,81 untuk B dan O-nya 16. Ini hasilnya 1, 21,5 dibagi 10,8 sebanyak 2. Nah, ini 3,4 sekian ya. Ini saya bulatkan menjadi 3. Berarti Na-nya 1, B-nya 2, O-nya 3. Berarti NaB2O3. Suatu senyawa nitrogen oksida terdiri dari 30 gram nitrogen dan 45 gram oksigen. Ditanya rumus empiris. Rumus empiris harus dalam mol. Tadi persen kita anggap gram, lah di sini sudah gram, berarti tinggal gram dibagi AR-nya masing-masing. Ada N dan O, gramnya adalah 30 gram, kita bagi AR-nya adalah 14. O-nya gramnya 45 gram, AR-nya adalah 16. 30 dibagi 14 itu 2,1 sekian gitu ya. 45 bagi 16 itu kurang lebih 2,8 sekian ya. Kalau ini mau dibulatkan berarti ini 2, ini kalau mau dibulatkan ini 3. Berarti yang paling tepat nanti adalah N2O3. Pada pembakaran sempurna 2,3 gram suatu senyawa mengandung CHO dihasilkan CO2 sebanyak 4,4 gram dan H2O sebesar 2,7 gram. Ya, kita cari molnya dulu ya.
Jadi apapun yang terjadi di dalam ilmu kimia harus tahu molnya terlebih dahulu. Ya, molnya CO2 berarti gram per mR-nya CO2. Kita hitung ya, di sini saya di mR-nya CO2, C itu 12, O itu 16. 2 kali 16 berarti 32, berarti hasilnya 44. MR-nya air, MR-nya H2O, berarti 2 dikali 1, airnya H tambah 16, berarti 18. Berarti gramnya adalah 4,4 dibagi 44. Berarti molnya CO2 0,1 mol. Terus molnya air, berarti di sini gram per mR-nya air. Gramnya adalah air itu 2,7 dibagi mR-nya 18, berarti 0,15 mol. Berarti reaksinya kalau saya tulis CXHYOZ ditambah O2 hasilnya adalah CO2 plus H2O. Ini 0,1 mol, ini 0,15 mol. Supaya tidak koma, maka dikalikan 20 ya, saya kalikan, kalau dikalikan 10 masih koma ya, 1 sama 1,5. Berarti saya kalikan 20, berarti ini 2, ini 3, masuk menjadi koefisien ya. Berarti C-nya 2, hanya 3 berarti 6, ini 3, ini 2. Berarti C2H6. Tetap nanti O-nya di sini cuma 1. Berarti C2H6O. Maka yang tepat adalah yang C. Satu sampel suatu zat mengandung 2,4 gram karbon, 3,2 gram oksigen, dan 5,6 gram nitrogen, dan 0,8 gram hidrogen. Komposisi dalam persen massa. Ya, berarti persen massa ya berarti massanya dirinya dibagi massa total dikali 100% ya. Ya, berarti dari sini kita cek massa totalnya adalah massa total, berarti massanya C ditambah massanya O ditambah massanya N ditambah massanya H, berarti 2,4 ditambah O-nya 3,2, N-nya 5,6, H-nya 0,8. Berarti hasilnya adalah 5,6 ditambah 5,6 berarti 11,2, berarti totalnya adalah 12 gram. Sehingga dari sini kalau saya ingin mencari persennya karbon, berarti masanya karbon dibagi massa total dikali 100%. Berarti masanya C 2,4 dibagi 12 dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Kalau persennya O, ya persennya O berarti masanya O dibagi massa total dikali 100%. Masanya O adalah 3,2 gram dibagi 12 dikali 100%. Hasilnya adalah 27%. Kalau persennya N, ya berarti masanya nitrogen dibagi massa total ya dikali 100% adalah masanya nitrogen 5,6 dibagi 12 dikali 100%, mendekati 50, berarti 47%. Maka dari sini bisa disimpulkan yang H nanti bisa dihitung sendiri, berarti persennya H itu sama dengan masanya H ya, masanya H dibagi massa total
dikali 100%. Berarti 0,8 dibagi 12 dikali 100%. Kurang lebih 7%. Berarti yang A yang tepat. Cuplikan senyawa organik terdiri dari C, H, dan O seberat 5 gram. Kandungan C-nya 2,4 gram, hanya 1 gram dan sisanya adalah O di situ. Maka langkah terbaik adalah dijadikan mol. Rumus empiris selalu dijadikan mol. Oleh karena itu gramnya kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Ya, C-nya 2,4 gram, hidrogennya 1 gram, sisanya O. Padahal totalnya adalah 5 gram. Berarti di sini 5 dikurangi 2,4 ditambah 1. Berarti 5 dikurangi 3,4. Hasilnya 1,6 gram. Karena masih gram, kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Ya, kita bagi dengan AR-nya masing-masing. C AR-nya 12, H AR-nya 1, O AR-nya 16 ya. Dikasih tambahkan keterangan di sini AR-nya C 12, H itu 1, O itu 16. Berarti ini 0,2, ini 1, ini 0,1. Kalau semuanya ini saya kalikan 10, maka nanti ini 2, ini 10, ini 1. Berarti C2H10O. Ini adalah rumus empirisnya. Ya, rumus empirisnya. Terus MR-nya di situ hasilnya adalah 100 ya. MR-nya adalah 100. Berarti ya, ini rumus empirisnya ya. Jadi rumus empiris dikalikan N kan sama dengan rumus molekul. Berarti C2H10O saya kalikan N, hasilnya rumus molekulnya 100 ya. C2 berarti 24, hanya 10 berarti 10, O-nya 16. Kalikan N sama dengan 100. Ini 50 dikalikan N sama dengan 100, berarti N-nya 2. Otomatis rumus molekulnya C2H10O ya, C2H10O ini dikali 2, berarti hasilnya adalah C4H20O2. Maka yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya ada 0,5 mol seng direaksikan dengan larutan yang mengandung HCl 0,5 mol juga. Berarti ada dua data yang diketahui. Molnya seng sama molnya HCl. Jika ada dua data yang diketahui ya atau lebih, ini menggunakan pereaksi pembatas. Kita reaksikan, di situ ada Zn ditambah dengan 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Karena sudah mol, langsung saja mula-mula reaksi sisa. Nah, ini awalnya produknya enggak ada, kanan dijumlahkan, ya, kiri dikurangi. Dan ini awalnya sama-sama 0,5 mol. Ini juga 0,5 mol. Nah, untuk menentukan mana yang habis, mana yang sisa, atau sebagai reaksi pembatas atau yang sisa, adalah molnya kita bagi dulu, ya, molnya kita bagi dulu dengan koefisien, manakah yang hasilnya lebih kecil, dialah yang habis. 0,25 dibagi 2, kan hasilnya 0,25. 0,5 dibagi 1, koefisiennya 0,5, berarti ini lebih kecil. Berarti nanti HCl yang habis sebagai reaksi pembatas. Lah 0,5 ini supaya habis dikurangi berapa? Dikurangi 0,5 dirinya sendiri.
Nah, di sini koefisiennya adalah 2. Itu yang bereaksi 0,5. Ya, yang lainnya 1. Zn koefisiennya 1, ZnCl2 juga koefisiennya 1, H2 juga koefisiennya 1. Berarti setengahnya semua. Ya, setengah dikalikan 0,5 hasilnya 0,25. Di sini langsung saya tulis 0,25. Ini 0,25 juga, ini 0,25 juga. Berarti yang terbentuk 0,25 mol ZnCl2 dan 0,25 mol H2. Sedangkan yang sisa adalah 0,25 mol Zn. Berarti ini yang sisa. Yang bereaksi pembatas adalah yang habis, yaitu HCl. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sebanyak 8 gram gas metana dibakar menggunakan 6,4 gram oksigen. Di sini juga ada 2 data yang diketahui. Ya. Ada 2 data yang diketahui, yaitu datanya metana dan datanya oksigen. Otomatis ini juga menggunakan reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Tapi soal ini masih dalam gram, maka harus dicari molnya dulu. Harus tahu MR-nya CH4, C itu 12, H itu 1, berarti 4 kali 1, 4 berarti 16. MR-nya O2 itu berarti 2 kali 16 hasilnya 32. Kita hitung molnya CH4 kan gram per MR. Gramnya CH4 8, MR-nya 16, berarti setengah atau 0,5 mol. Terus yang kedua kita cari molnya oksigen O2, berarti gram per MR. Gramnya adalah 6,4, MR-nya 32, 0,2 mol. Kita tulis reaksinya CH4 ditambah O2, 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Mula-mula reaksi sisa. Oke, ini positif, main, awalnya nggak ada produknya. Oke, kita tuliskan CH4-nya di situ 0,5 mol. Ya, ini 0,5 mol. O2-nya 0,2 mol. Kita bagi dengan koefisiennya sesuai dengan caranya. Ini hasilnya 0,1. Ini tetap 0,5. Berarti ini lebih kecil. Berarti dia yang habis. Dikurangi berapa supaya habis? 0,2 mol. Ya, 0,2 mol ini terjadi ketika koefisiennya 2. Ya, ketika koefisiennya 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah CO2. Berarti yang lain tidak usah diisi. Koefisiennya 1 berarti setengahnya ya. Setengahnya 1/2 dikali 0,2 mol. Berarti hasilnya 0,1 mol. Berarti CO2-nya 0,1 mol. Sedangkan yang ditanya adalah massa. Berarti mol CO2 sama dengan massa dibagi MR-nya CO2. Berarti massanya sama dengan molnya ya dikali MR-nya. Berarti molnya adalah 0,1, MR-nya 44. Dari mana? Berarti MrCO2, AR-nya C kan 12. Ditambah 2 kali AR-nya O 16. Berarti 12 ditambah 32. Hasilnya 44. Maka total massa yang dihasilkan adalah 4,4 gram. Maka yang tepat adalah yang A. Berikutnya 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan 24,5 gram H2SO4 ya. Ini masih dalam gram. Ini juga ada 2 yang diketahui, yaitu gramnya aluminium sama gramnya H2SO4. Ada 2 data. Berarti pakai reaksi pembatas. Otomatis harus tahu molnya masing-masing. Oke. Untuk mol
aluminium, berarti kan gram per AR-nya aluminium. Gramnya adalah 5,4, AR-nya 27, 0,2 mol. Terus molnya H2SO4, molnya H2SO4, gram per mR-nya H2SO4. Gramnya adalah 24,5, mR-nya adalah 98, nanti bisa dihitung. H itu 2, ya 2 kali 1 kan 2, S-nya 32, O-nya 16 kali 4, 64. 64 tambah 32, 96 tambah 2, 98. Ini seperempat atau 0,25 mol. Saya reaksikan 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus 3H2. Mula-mula reaksi awalnya enggak ada di sini, ini positif, negatif. Awalnya adalah 0,2 mol, ini 0,25 mol. Nah, yang ditanyakan adalah yang sisa. Tentukan mol per reaksi sisa. Kita gunakan yang habis dulu, 0,2 dibagi 2. Ya, ini 0,1. Ini 0,25 dibagi 3 kan nggak sampai 0,1 ya. 0,0 sekian ya. Otomatis ini lebih kecil, berarti dia yang habis. Berarti ini 0,25 mol. Ini terjadi ketika koefisiennya 3. Nah, sedangkan aluminium di sini koefisiennya 2. Berarti kan ini 2 per 3 dikali 0,25 mol. Nah, ini saya hitung. Hasilnya adalah 0,166 mol. Terus nanti dikurangi 0,2. Ya, berarti sisa aluminium sama dengan 0,2 mol dikurangi 0,166 mol, hasilnya adalah 0,034 mol. Berarti yang tepat adalah yang C. Kadar karbon dalam vitamin C adalah 41%. Jumlah atom karbon yang terdapat dalam vitamin C. Kadar di sini berarti massa unsur dalam senyawa. Berarti kadar vitamin C. Nah, di situ karena yang ditanyakan adalah jumlah atom karbon, saya misalkan X dikali AR-nya C dibagi MR-nya vitamin C dikali 100%. Ya. Kadar vitamin C-nya 41%. X-nya kita tidak tahu jumlah. Terus AR-nya C kan 12. MR vitamin C 176 dikali 100%. Persen coret. Berarti X dikali 12 dikali 100 sama dengan 176 dikali 41. Berarti 1200 X sama dengan ini jika dikalikan kurang lebih 7.200 sekitar itu ya, 7.216. Berarti X-nya nanti 7.216 dibagi 1.200. 7.200 dibagi 1.200 ya kurang lebih 6. Maka yang tepat adalah yang E. Berikutnya tentukan kadar karbon dan nitrogen dalam urea ya, CONH2 2 kali, AR-nya C segitu 12, O16, N14 dan H1. Kita cari MR-nya urea dulu ya. MR-nya CONH2 2 kali. Ini kan sama dengan AR-nya C ditambah AR-nya O ditambah 2 kali AR-nya N dan ditambah 4 kali AR-nya H. Ya, berarti 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1.
Ya, ini 12, ini 28, berarti 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4, 5, 6, 60. Oke, berarti kalau saya ingin mencari kadarnya C, yaitu persennya C, itu sama dengan C-nya ada berapa di sini? C-nya ada 1. Ya, berarti 1 kali AR-nya C itu 12 dibagi MR totalnya adalah 60 dikali 100%, ya. Coret ini 1, ini 5, 100 bagi 5, 20%. Kalau persennya nitrogen berarti nitrogennya di sini N-nya ada 2, NH2 2 kali, N-nya 2 berarti 2 kali AR-nya N dibagi MR total dikali 100%. Berarti 2 dikali 14 dibagi 60 dikali 100%. 28 bagi 60 46,7% atau dibulatkan 47%. Berarti kadarnya karbon adalah 20% dan kadarnya nitrogennya 47%. Berarti yang A. Suatu campuran mengandung fosfor sebanyak 32 gram dibakar sempurna sehingga seluruh fosfor dalam campuran diubah menjadi PO5. Berarti fosfornya dibakar ditambah O2 ya. Kalau dibakar ditambahkan oksigen. Nah, massa awal ini bisa disebut sebagai massa cuplikan. Jika ditanya kadar, ya kadar fosfor, nah berarti nanti massa akhirnya berapa? Ya, massa akhir dari fosfor dibagi massa cuplikan, dibagi massa cuplikan dikali 100%. Nah, cuplikannya kan ini sudah ada, yaitu 32 gram. Kita cari massa akhirnya dulu lewat konsep mol, bahwa fosfornya dibakar berarti ditambahkan O2 menjadi PO5. Kita setarakan, P-nya sudah sama, O-nya 5, supaya 5 berarti ini 5/2, supaya tidak pecahan maka saya kali 2, hasilnya adalah 2P ditambah 5O2 menjadi 2PO5. Nah, gramnya kita jadikan mol di PO5. Ada 20 gram PO5, berarti ini 20 gram. Nah, kita cari MR-nya. MR PO5, P-nya itu 31, 5 kali 16, O-nya 16 ya. 31 ditambah 80 berarti 111. Berarti dibagi 111, kurang lebih hasilnya 0,18 mol. Koefisiennya dia 2. P ini juga koefisiennya 2, berarti sama. Berarti ini juga 0,18 mol. Sehingga dari sini kita bisa mencari massanya P. Ya, berarti massa P bisa dihitung. Berarti massanya P sama dengan mol dikali AR-nya P. Molnya 0,18 dikali 31. Hasilnya kurang lebih di situ 5,6 gram. Nah, sudah ini masuk sebagai massa akhir, masuk di sini. Berarti kadarnya nanti 5,6 dibagi 32 dikali 100%. Ada kurang lebih di sini berarti 18%. Oke, berarti yang B. Jika 48 gram MgSO4X2O dipanaskan akan menghasilkan 30 gram MgSO4, maka nilai X adalah, ini adalah materi senyawa hidrat ya. Materi senyawa hidrat. Berlaku massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi kalau dipanaskan airnya menguap, tinggal MgSO4 plus X-H2O ya. Airnya menguap. Ini 48 gram.
MgSO4-nya yang dihasilkan 30 gram. Otomatis sisanya ya. Ini adalah sisanya 48 dikurangi 30 gram. Hasilnya adalah 18 gram. Berarti di sini 18 gram. Kita bagi dengan MR-nya masing-masing. Karena apapun yang terjadi dalam reaksi kimia harus dijadikan mol. Maka kita cari MR-nya MgSO4. Ya. Maka sama dengan AR-nya Mg ditambah AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O. Berarti Mg-nya adalah 24 ditambah S-nya 32, 4 kali 16. Berarti 24 ditambah 32 itu adalah 56 ditambah 64. Berarti 120. Berarti MR-nya MgSO4 adalah 180. Kalau H2O ini terkenal sekali 18 ya. Hanya 2, O-nya 16. Berarti ini 1/4, ini 1. Nah, supaya tidak pecahan, maka ini semua saya kalikan 4. Karena ini harus koefisiennya 1. Ini 1, ini 4. Sehingga bisa disimpulkan. Nah, karena mol sama dengan koefisien. Koefisiennya X adalah 4. Maka yang tepat adalah yang C. Sekian pembahasan untuk materi sumatif akhir tahun untuk kimia kelas 10. Silakan apabila ada penjelasan yang masih kurang bisa ditanyakan pada kolom komentar. Selamat belajar. Semoga berhasil untuk ujiannya. Tetaplah percaya kepada diri sendiri dan kamu pasti akan mencapai setiap tujuanmu. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.